Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan supaya teman-teman semua dan kita semua bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan tetap semangat dan dengan baik, oke? Baik teman-teman, ini adalah materi ketiga pada mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran. Materi hari ini kita akan membahas tentang perencanaan materi pembelajaran. Jadi pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran, terus yang kedua kita membahas tentang tujuan pembelajaran dan bagaimana cara menganalisisnya, dan yang ketiga kita akan bahas bagaimana cara mempersiapkan perencanaan materi pembelajaran. Karena seperti yang kita tahu bahwa materi pembelajaran itu adalah salah satu hal yang sangat penting yang harus disiapkan untuk proses belajar mengajar atau untuk proses pembelajaran. Seperti biasa di sini ada diagnostik non-kognitif ya. Ada pertanyaan kesiapan untuk teman-teman semuanya. Pertanyaannya adalah apakah Anda lebih menyukai materi pembelajaran cetak atau digital? Mengapa? Seperti pembelajaran cetak atau digital. Cetak ini yang berupa dicetak ya, contohnya seperti buku, LKS, modul dan segala macam yang berbasis cetak. Sedangkan yang digital ini berbasis digital, contohnya bisa e-book, bisa game berbasis digital, aplikasi matematika, dan lain-lain. Nah, kira-kira nih teman-teman lebih suka materi pembelajaran yang bersifat cetak atau digital? Nah, alasannya kenapa? Silahkan teman-teman pikirkan. Next, selanjutnya di sini ada diagnostik kognitif. Nah, ini pertanyaan terkait dengan kemampuan teman-teman yang nantinya akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang definisi materi pembelajaran? Nah, pasti teman-teman sudah sering mendengar ya terkait materi pembelajaran. Nah, apa sih menurut teman-teman definisi dari materi pembelajaran? Dan yang kedua, sebutkan jenis-jenis materi pembelajaran yang teman-teman ketahui. Ya, entah itu ada materi apa, apa, dan apa. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menjawab. Dan yang ketiga, apa saja fungsi utama dari materi pembelajaran? Nah, kira-kira materi pembelajaran ada fungsinya nggak? Ada manfaatnya nggak? Penting nggak sih dalam proses pembelajaran? Begitu ya. Di sini juga ada ice breaking. Silakan teman-teman berdiskusi dengan kelompok masing-masing terkait dengan pengalaman menarik menggunakan materi pembelajaran tertentu, entah itu materi pembelajaran yang bersifat cetak, digital maupun yang lainnya. Oke, kita lewati ice breaking ini. Nah, di sini seperti biasa ada tujuan pembelajaran dan sub CPMK dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami definisi, struktur, jenis, dan pengembangan materi ajar serta mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Nah, jadi setelah mempelajari materi hari ini, kemampuan yang diinginkan dimiliki oleh mahasiswa adalah seperti yang dijelaskan pada tujuan pembelajaran. Nah, sekarang dari tujuan pembelajaran tersebut dijabarkan lagi menjadi beberapa sub CPMK. Sebenarnya kalau kita lihat di buku referensi yang saya kirim, itu ada banyak sekali tujuan pembelajaran, sub CPMK dari materi ketiga ini. Kalau tidak salah di buku itu ada 12, ada 13 sub CPMK. Nah, dari 13 itu secara garis besar bisa dirangkum menjadi tiga sub CPMK ini ya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dan struktur materi ajar. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis materi ajar. Dan yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengembangan perencanaan materi ajar. Nah, jadi kemampuan akhir yang diharapkan dari materi ini, yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari materi hari ini, paling tidak ada tiga di sini ya. Selanjutnya,
terkait dengan pemahaman bermakna. Materi pembelajaran adalah segala bentuk informasi, pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang disusun secara sistematis untuk mendukung proses belajar. Dalam pembelajaran, pemilihan materi yang sesuai berperan penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, pastinya dalam setiap proses pembelajaran harusnya ada materi yang disampaikan. Kenapa? Karena memang poin penting dari suatu pembelajaran adalah materi yang disampaikan. Kalau nggak ada materi yang akan disampaikan dalam suatu proses pembelajaran, maka ya proses pembelajaran tersebut, ya, kalau kita katakan tidak ada gunanya, mungkin bisa jadi ya. Katakanlah seperti saya mau mengajar Anda hari ini, tapi saya tidak menyiapkan materi untuk hari ini. Terus saya mau ngapain? Masa iya kita hanya mau main-main saja? Sedangkan dalam perkuliahan ini ada beberapa tujuan pembelajaran, ada beberapa sub CPMK, ada beberapa CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa. Jadi kalau saya sebagai dosen atau sebagai tenaga pendidik tidak menyiapkan materi dengan baik, maka tidak akan ada yang bisa saya sampaikan di kelas. Isinya cuma main-main aja, mungkin gurau-gurau saja, guyon seperti itu ya. Jadi proses pembelajaran akan kurang bermakna, tidak akan sesuai dengan target yang akan dicapai begitu. Hmm. Langsung saja masuk kepada materi. Di sini ada definisi dan struktur materi pembelajaran. Yang pertama ada definisi materi pembelajaran, yaitu segala bentuk informasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang disusun secara sistematis untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Ada lagi yang menyebutkan bahwa materi pembelajaran adalah informasi, keterampilan, dan nilai untuk mendukung suatu pembelajaran. Contoh dari materi pembelajaran itu bisa diambil dari mana saja, bisa dari buku teks, bisa dari video pembelajaran, bisa dari LKS, bisa dari web ya, internet, bisa dari mana saja. Jadi materi pembelajaran itu tidak hanya berupa tulisan saja. Di sini dikatakan bahwa materi pembelajaran itu merupakan segala bentuk informasi, baik itu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya yang disusun secara sistematis untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi apapun yang disampaikan oleh guru baik itu berupa informasi ya, informasi berupa pengetahuan maupun suatu keterampilan tertentu yang diajarkan oleh guru dan sikap yang diajarkan oleh guru itu semuanya merupakan merupakan materi pembelajaran. Jadi ingat, materi pembelajaran tidak hanya berupa tulisan, jadi bisa berupa tingkah laku, sikap, ya, perkataan, terus pokoknya segala informasi yang disampaikan di kelas yang yang pastinya berfungsi atau berguna atau bermanfaat untuk apa namanya, untuk kebaikan, untuk kepentingan penyampaian materi tertentu itu merupakan materi pembelajaran. Sedangkan di sini ada fungsi dari materi pembelajaran ya, ada banyak fungsi dari materi pembelajaran. Di sini salah satunya yaitu sebagai sumber informasi. Nah, materi ini memberikan informasi yang dibutuhkan peserta didik untuk memahami konsep dan keterampilan tertentu. Jelas ya, jadi dalam suatu materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, baik itu yang ada di buku, baik itu ada yang di video pembelajaran, di media pembelajaran, atau apapun itu yang digunakan, yang disampaikan ketika proses pembelajaran, pastinya dia bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk memahami konsep dan keterampilan tertentu yang berkaitan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya. Selanjutnya yang kedua, fungsi materi pembelajaran yaitu sebagai panduan pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Bahwa materi pembelajaran berfungsi sebagai acuan dalam proses pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika saya mau mengajar Anda, terus saya nggak punya materi, saya tidak menyiapkan materi dengan baik, maka saya tidak tahu harus menyampaikan apa. Saya di kelas akan bingung, saya harus ngapain, ya. Masa iya kita main game aja? Masa iya kita cerita-cerita aja? Sedangkan mata kuliah tersebut memiliki tujuan capaian-capaian harus dicapai ya gitu ya. Jadi adanya materi pembelajaran itu berfungsi sebagai acuan dalam proses pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. Ketika misalkan hari ini kita akan belajar materi tentang perkalian
dan pembagian. Nah, maka guru harus menyiapkan itu supaya bisa menjadi acuan apa yang akan disampaikan pada siswa atau kepada peserta didiknya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat evaluasi. Maksudnya bagaimana? Bahwa materi dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran melalui berbagai aktivitas evaluasi. Ya, jadi materi yang kita sampaikan kan ada tujuan pembelajaran pada masing-masing materi tuh ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Ada kegiatan evaluasi di sana. Jadi pemberian materi pembelajaran nantinya untuk apa namanya? Untuk mengukur capaian mahasiswa, sorry, untuk mengukur pencapaian para peserta didik, mengetahui tingkat pemahaman peserta didik, kita bisa gunakan materi pembelajaran ini sebagai alat evaluasi ya. Karena pada tes evaluasi pastinya di sana disesuaikan dengan materi yang sudah dipelajari. Nggak mungkin kita ketika kita mengajarkan materi tentang geometri misalkan atau bangun ruang 3 dimensi, terus apa namanya alat evaluasinya soalnya kita membahas tentang matriks kan nggak nyambung ya. Jadi materi pembelajaran untuk evaluasinya disesuaikan dengan materi pembelajaran yang sudah diajarkan. Sedangkan fungsi yang terakhir yaitu sebagai media motivasi. Maksudnya bahwa dengan menggunakan materi yang relevan dan menarik, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru mendesain suatu pembelajaran? Kita menyiapkan materi ajar dengan sebaik mungkin, kita siapkan metodenya, kita siapkan media pembelajarannya, supaya apa? Supaya siswa benar-benar tertarik dengan materi yang kita ajarkan, terutama matematika ya, yang memang apa sudah tidak asing lagi bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ditakuti, salah satu mata pelajaran yang masih dianggap sulit oleh siswa peserta didik, maka itu adalah tantangan tersendiri bagi kita, bagi Anda semuanya, calon tenaga pendidik, khususnya guru matematika, bagaimana kita merancang pembelajaran matematika menjadi semenarik mungkin ya, supaya siswa lebih semangat dan termotivasi untuk belajar matematika. Selanjutnya di sini ada struktur materi pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, terus ada komponen isi, ada strategi penyampaian, ada latihan dan aktivitas, dan ada evaluasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran, seperti yang sudah saya berikan contoh pada setiap pertemuan, dan pada pertemuan kedua kita juga sudah membahas tentang tujuan pembelajaran, bahwa pada setiap materi atau setiap bab itu memiliki tujuan pembelajaran tersendiri. Misal kita mau belajar tentang matriks, maka ada tujuan pembelajaran itu sendiri. Ketika siswa sudah diajarkan matriks, maka tujuan pembelajarannya, capaiannya itu apa? Nah, itu sudah ada tersendiri ya. Di masing-masing bab itu biasanya sudah ada tujuan pembelajarannya tersendiri. Dan yang kedua yaitu komponen isi. Komponen isi di sini meliputi tentang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, isi ini disusun berdasarkan tingkat kompleksitas, relevansi, dan kebutuhan pembelajaran. Ya, contohnya pada komponen isi ini tuh ada konsep dasar, ada prinsip dan prosedur, ada contoh dan ilustrasi dan sebagainya. Ya, jadi seperti ini yang saya sampaikan tentang definisi dan struktur materi pembelajaran ini adalah salah satu komponen isi dari materi pembelajaran hari ini. Jadi materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tadi yang ada di subjek PMK tadi ya, ada definisi, terus ada fungsi dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh komponen isi pada materi pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga yaitu struktur yang ketiga adalah strategi penyampaian, yaitu adalah metode atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik ya. Contoh strateginya apa saja yang macam-macam, bisa ceramah, bisa diskusi, bisa praktikum, ada simulasi, terus menggunakan media dan segala macam. Jadi apa saja strategi yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang akan diajarkan.
Selanjutnya, struktur yang keempat yaitu adanya latihan dan aktivitas. Nah, seperti yang setiap pertemuan ya, saya berikan aktivitas mahasiswa di sana. Jadi, selain saya menjelaskan materi pada setiap pertemuan, nah di akhir itu ada yang namanya aktivitas mahasiswa atau latihan ya. Jadi, saya berikan tugas ke mahasiswa untuk apa? Untuk mengukur apa namanya ya, pengetahuan mahasiswa setelah apa namanya untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa setelah mempelajari materi yang saya sampaikan. Dan yang terakhir ada evaluasi ya. Ada evaluasi ini ya juga tidak jauh dari aktivitas mahasiswa. Kalau aktivitas mahasiswa itu bisa sebagai contoh latihan soal bisa atau bisa sebagai pemberian tes ya itu sama saja. Evaluasi ini sama tadi tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran atau setelah menerima materi yang saya jelaskan pada hari ini dan pada pertemuan-pertemuan yang lain begitu. Jadi itu adalah beberapa struktur materi pembelajaran ya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis materi ajar. Yaitu yang pertama ada materi cetak dan digital. Nah, materi cetak di sini contohnya adalah buku teks, ada LKS, ada handout, ada artikel dan jurnal ya. Buku teks, ya saya rasa Anda sudah sering menemui buku-buku yang Anda gunakan ketika Anda sekolah dan sekarang ketika Anda kuliah ada buku teks, buku ajar, buku referensi yang dicetak. Buku teks itu adalah salah satu contoh materi cetak ya, ada LKS, lembar kerja siswa, terus ada handout atau modul yang dibuat oleh guru atau dibuat oleh dosen. Nah, itu salah yang dia dicetak itu masuk kepada materi cetak. Yang kedua ada materi digital. Contohnya apa? Yaitu ada e-book, ada video pembelajaran, ada presentasi digital, ada aplikasi pembelajaran, learning management system atau LMS yang seperti yang kita punyai di Unuja ada e-learning ya, itu adalah materi pembelajaran berbentuk digital. Selanjutnya ada materi audio dan visual. Materi yang bersifat audio, yang bersifat pendengaran ya, yang bisa didengarkan itu contohnya adalah podcast, ada rekaman suara dan audiobook ya. Terus yang kedua yaitu materi visual, yaitu materi yang bisa dilihat oleh penglihatan ya, yaitu ada diagram, ada poster, ada grafik, peta konsep, gambar dan lain-lain ya. Selanjutnya ada materi audiovisual dan materi interaktif. Untuk materi audiovisual itu ada film pendidikan, ada animasi, ada video tutorial, ada video pembelajaran, contohnya ada di YouTube, ada pokoknya di media sosial. Pokoknya semua materi yang bisa dilihat dan didengarkan itu namanya materi audiovisual. Dan selanjutnya ada materi interaktif, yaitu contohnya adalah simulasi, game edukasi, kuis interaktif ya. Interaktif ini apa? Adanya partisipasi aktif antara siswa dengan konten pembelajaran. Jadi dalam game edukasi biasanya siswa kan terlibat langsung nih ya. Siswa diberikan game, terus siswa ya aktif dalam permainan game tersebut. Tentunya gamenya bukan hanya game main-main saja, tapi berkaitan dengan materi yang dipelajari. Gitu juga ada kuis interaktif dan banyak macamnya. Selanjutnya di situ juga ada materi fisik atau objek konkret dan materi lingkungan. Materi fisik atau objek konkret, contohnya adalah model atau replika, terus alat peraga dan bahan eksperimen. Nah, model atau replika ini contohnya kalau Anda pernah belajar biologi, di lab biologi itu biasanya kan ada contoh-contoh organ manusia, terus ada contoh patung manusia, tengkorak dan segala macam. Terus kalau ada juga kalau di apa namanya? Arsitek itu ada contoh maket ya, ada contoh apa replika dari suatu bangunan, suatu gedung. Nah, itu contoh dari materi fisik. Terus kalau di matematika juga ada ketika kita belajar bangun ruang biasanya diberikan contoh-contoh bentuk bangun ruang yang berupa benda gitu, berupa objek fisik itu namanya materi juga termasuk materi fisik atau objek objek konkret ya. Terus selain itu juga ada alat peraga. Nah, alat peraga ini banyak sekali ya contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, terus lalu ada bahan eksperimen. Nah, ini biasanya ada di pelajaran biologi ya.
bahan eksperimen ya, yang bahan praktikum ya. Terus ada materi interaktif ya. Contohnya adalah observasi, studi lapangan, proyek lingkungan. Studi lapangan seperti misal ketika Anda nanti melakukan penelitian, tugas akhir, skripsi, Anda pastinya akan melakukan penelitian atau studi lapangan ya. Anda melakukan observasi, Anda melakukan wawancara dan sebagainya itu termasuk materi interaktif ya. Selanjutnya ada materi tertulis atau non cetak dan materi kolaboratif. Untuk materi tertulis atau non cetak itu ada yang namanya email. Saya rasa teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan istilah email ya, dan saya rasa semuanya teman-teman sudah pasti punya email. Kenapa tidak? Karena teman-teman pasti semuanya sudah punya HP ya. Terus teman-teman punya aplikasi segala macam yang biasanya itu menggunakan email untuk login, untuk membuat, untuk pendaftaran ya. Pasti teman-teman semuanya sudah tahu email apa. Ada ya Gmail, ada Yahoo, terus ada ya segala macam lah ya. Terus ada forum diskusi digital, terus ada blog atau artikel online, ada web dan segala macam. Dan untuk yang kedua yaitu materi interaktif, contohnya ada proyek kelompok, forum diskusi digital, wiki, dan lain-lain. Di sini ada beberapa poin-poin penting ya dalam pemilihan materi ajar. Nah, pemilihan jenis materi ajar harus didasarkan pada beberapa pertimbangan. Jadi kita nggak sembarangan memilih materi ajar ya. Jadi ada beberapa pertimbangan antara lain yang pertama tujuan pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Bahwa jenis materi ajar harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Contohnya seperti ini. Apa namanya? Anda mau mengajarkan materi tentang apa misalkan? Anda mau mengajarkan materi tentang SPLDV, maka yang dijelaskan materi pembelajaran yang harus Anda pilih, selain Anda punya di buku teks, Anda ingin mencari referensi lain, maka materi yang Anda cari tersebut, yang harus Anda siapkan tersebut harus sesuai dengan babnya yang mau dicapai, harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jangan Anda mau mengajarkan SPLDV, tapi materi yang Anda pilih itu adalah materi tentang geometri atau barisan aritmatika atau tentang matriks dan lain-lain. Jangan. Jadi materinya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada pada setiap bab ya. Terus yang kedua, pemilihan materi ajar juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Jadi, pemilihan materi ajar itu harus mempertimbangkan usia, minat, dan kemampuan siswa. Jangan ketika Anda mengajarkan anak SD, Anda mau mengajarkan materi anak SD, katakanlah mau mengajarkan materi perkalian. Lalu yang Anda ambil adalah materi apa namanya materi pada tingkat SMP atau SMA. Itu namanya nggak nyambung. Sama saja ketika Anda mau mengajar anak SMA, terus yang Anda gunakan materi yang sangat sederhana seperti yang ada di SD. Jangan. Tapi kalau hanya sebagai pendukung tidak apa-apa. Yang penting disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif si peserta didik. Jangan peserta didik yang masih usia dini terus diajarkan materi yang terlalu rumit. Nah, itu akan merusak pikiran mereka. Nantinya mereka akan terganggu dan stres dengan kalau belajar matematika dengan Anda begitu ya. Next, pemilihan materi ajar harus didasarkan, yang ketiga didasarkan dengan sumber daya yang tersedia. Bahwa pemilihan materi ajar yang dapat diakses dengan mudah oleh siswa. Jangan misalkan ketika Anda mengajar di pelosok ya, misalkan atau mengajar di sekolah swasta yang notabene sarana dan prasarananya masih kurang. Terus Anda menyuruh siswanya memberikan tugas siswanya untuk memilih materi ajar, silakan misalkan Anda memberikan tugas silakan cari materi tentang ini di ini misalkan ya di apa ya di internet yang seperti ini. Nah, sedangkan di tempat tersebut, di sekolah tersebut sarananya kurang atau akses internetnya juga masih kurang ya. Jadi disesuaikan dengan keadaan kondisi di sekolah yang Anda ajar ya. Kalau misalkan Anda ngajarnya di pelosok, ada yang cuman buku-buku teks di perpustakaan, maka manfaatkan itu dengan sebaik mungkin, disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di sekolah yang Anda ajar begitu ya. Terus
Pertimbangan yang keempat yaitu tentang konteks pembelajaran. Maksudnya kita sesuaikan materi pembelajaran dengan jenis materi ajar yang ada dengan lingkungan belajar. Apakah di kelas, di luar kelas, atau secara daring. Misalkan nih, misalkan kita mau apa namanya ya? Kita mau mengajar secara daring. Ya kita gunakan materi ajar yang bisa diakses secara daring gitu. Contohnya apa yang bisa kita gunakan ya? Misalkan kita menggunakan Zoom, maka materi ajar yang bisa digunakan yaitu berupa digital, berupa PPT. Jadi PPT-nya bisa kita tampilkan atau bisa berupa video pembelajaran yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita share di Zoom meeting kita gitu ya. Jadi ketika daring, apa namanya, kurangi menggunakan buku teks. Kita gunakan materi yang interaktif yang bisa sama-sama langsung diakses oleh para peserta didik. Begitu juga ketika kita belajar secara luring, terus siswanya di sana apa namanya? Tidak punya ini misalkan. Nah, Anda menggunakan materi ajarnya, Anda letakkan di HP ya. Sedangkan siswanya nggak pegang HP. Mereka hanya pegang apa namanya? Buku teks. Jadi bagaimana materi ajar ini yang bisa sama-sama dengan mudah diakses oleh guru maupun siswa. Jadi Anda hanya baca sendiri tuh di HP-nya. Jadi kan seakan-akan nggak sopan ya kok gurunya baca HP dan segala macam. Nah, jadi bagaimana kita menyampaikan materi ajar ini sekiranya sama-sama enak-enak digurus, enak di siswa, enak dilihat, enak didengarkan, enak dipahami seperti itu. Terus pertimbangan yang kelima yaitu teknologi yang digunakan. Jika menggunakan teknologi, pastikan perangkat dan infrastruktur tersedia. Ya seperti itu. Misalkan kita mau mengajar nih ya balik lagi ke pelosok lah ya. Kita mau mengajar daring, sedangkan di sana siswanya banyak yang tidak punya gadget, banyak yang tidak punya HP, banyak yang tidak punya laptop, dan akses internetnya juga masih sangat buruk di sana. Maka ya penggunaan teknologi tidak akan ada gunanya ya. Jadi apa namanya? eh kita gunakan apa namanya media sarana yang sekiranya mudah diakses oleh siswa di lingkungan tempat tinggal mereka, di lingkungan mereka ya. Jadi kalau memang tidak bisa menggunakan teknologi ya jangan dipaksa. Maka kita harus menggunakan cara atau metode penyampaian materi yang apa namanya, yang relevan lah dengan yang ada di daerah tempat kita mengajar. Selanjutnya tentang pengembangan perencanaan materi ajar. Yang pertama ada analisis kebutuhan, terus ada perancangan materi, lalu ada pengembangan dan produksi, dan yang keempat adalah implementasi. Nah, ini sama saja dengan sama saja dengan penelitian dan pengembangan ya. Kalau salah satu jenis penelitian itu ada namanya R&D, Research and Development, dan kebetulan tesis saya juga berjenis R&D. Jadi pada tesis saya itu saya membuat suatu LKS gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu penelitian dan pengembangan. Itu tidak jauh beda dengan tahap pengembangan materi ajar. Yang tahap pertama yang dilakukan adalah analisis kebutuhan. Jadi dalam kita mengembangkan suatu materi, yang tahap pertama yang kita lakukan adalah menganalisis kebutuhan. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan peserta didik, kebutuhan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan lain-lain. Kita melihat semua aspek itu. Kira-kira eh, dengan kondisi dengan kondisi tujuan pembelajaran seperti ini, dengan kondisi kebutuhan siswa yang seperti ini, dengan karakteristik peserta didik yang seperti ini, kira-kira materi pembelajaran seperti apa yang sebaiknya kita siapkan gitu ya. Meskipun apa namanya, meskipun di buku sudah ada, tapi kita harus merancang sedemikian rupa supaya materi pembelajaran yang kita sampaikan nanti bisa diterima dengan baik oleh siswa. Nah, ketika kita sudah menganalisis kebutuhan kurikulum, kebutuhan peserta didik, kebutuhan apa tadi tujuan pembelajaran dan lain-lain. Ketika kita sudah menganalisis, maka hasil dari analisis itu kita selanjutnya melakukan perancangan materi.
yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan tadi, kebutuhan peserta didik, kebutuhan kurikulum dan lain-lain. Nah, kita cocokkan itu, maka kita mulai merancang materi pembelajaran. Kita merancang misalkan saya mau mengajar materi matriks ya, maka saya merancang misalkan untuk definisi matriks akan saya susun seperti ini. Misalkan untuk apa? Operasi matriks akan saya susun seperti ini, contoh soalnya akan seperti apa. Nah, ketika kita sudah melakukan perancangan atau perencanaan, maka tahap selanjutnya adalah pengembangan atau produksi, yaitu tahap pembuatan materi. Karena dari hasil analisis tadi kita sudah mereka-reka seperti kira-kira seperti ini materi yang akan saya sampaikan. Saya sudah membuat rencana, ancang-ancang, oret-oretan ya. Kita sudah punya bekal itu, maka selanjutnya kita realisasikan dengan mengembangkan dan memproduksi materi ajar yang akan kita sampaikan. Kalau kita sudah membuat atau mengembangkan materi pembelajaran tersebut, maka materi pembelajaran yang sudah kita susun, tahap selanjutnya kita implementasikan kepada peserta didik yang akan kita ajar ya. Jadi materi yang sudah kita rancang, selanjutnya kita ajarkan kepada siswa yang sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, analisis kurikulum, kebutuhan siswa dan segala macam. Nah, dari sana nantinya kita bisa tahu apakah materi pembelajaran yang sudah kita susun itu bisa diterima dengan baik oleh siswa ya, bisa atau kurang diterima dengan baik dan sebagainya dari tahap evaluasi tadi ya tadi. Setelah adanya materi pembelajaran diimplementasikan, tahap akhirnya itu juga ada evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman, tingkat penguasaan materi peserta didik. Selanjutnya di sini ada prinsip dalam pengembangan materi ajar ya. Yang pertama, prinsip relevansi. Maksudnya apa? Bahwa materi ajar harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Hal ini penting agar peserta didik dapat melihat manfaat nyata dari pembelajaran yang mereka terima, ya. Jadi di sana dalam menyampaikan materi pembelajaran, kita juga harus memberikan pengetahuan kepada peserta didik bahwa materi ajar yang kita sampaikan itu memiliki manfaat di kehidupan nyata dan lain-lain. Supaya apa? Supaya peserta didik itu, ternyata dia merasakan manfaat dari materi yang akan mereka pelajari, terutama matematika ya. Jadi mereka merasa apa ya, tidak sia-sia mereka mempelajari materi tersebut, bahwa materi tersebut sangat bermanfaat atau berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Contohnya juga ketika kita mengajarkan matematika, konsep matematika sebisa mungkin kita cari soal-soal yang bersifat kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi mereka bisa langsung mempraktekkan itu. Jadi mereka merasa apa ya, lebih lebih menyatu dengan materi pembelajarannya. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip keterpaduan, bahwa materi ajar harus disusun dengan terintegrasi sehingga mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendekatan ini membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang holistik menyeluruh ya. Jadi dalam penyampaian materi ajar di sana tidak hanya bertujuan untuk apa ya, menambah pengetahuan siswa secara kognitif saja, tapi secara sikap dan keterampilan itu juga harus mencakup di sana. Misal ketika kita mengajarkan suatu materi tertentu, khususnya materi matematika, kalau kognitif sudah jelas pastinya nanti ada tes akhir ya yang untuk mengukur keterampilan siswa atau peserta didik. Tapi aspek secara afektif, bagaimana siswa tersebut belajar, bagaimana siswa tersebut belajar matematika tersebut harus dilihat juga, harus dinilai juga. Bagaimana kemampuan sikap mereka setelah belajar matematika ya. Lalu ada aspek psikomotorik juga. Psikomotorik ini adalah keterampilan. Nah, bagaimana misalkan siswa diberikan contoh soal dalam kehidupan nyata atau soal cerita terkait materi yang disampaikan. Nah, bagaimana keterampilan siswa, misalkan keterampilan pemecahan masalahnya, keterampilan penalarannya. Nah, bisa dilihat dari bagaimana siswa menyelesaikan permasalahan atau soal yang diberikan. Jadi tidak hanya aspek kognitif saja. Jadi apa ya? Supaya pengetahuan siswa yang didapatkan itu bersifat keseluruhan atau holistik. Kognitifnya dapat, afektifnya dapat, baik psikomotorik pun dapat gitu. Lalu prinsip yang ketiga itu prinsip fleksibilitas.
bahwa materi ajar harus fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik yang beragam ya. Jadi ini tidak jauh beda dengan yang saya jelaskan tadi bahwa materi ajar itu harus fleksibel, disesuaikan dengan kehidupan nyata. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik yang beragam ya. eh Terus yang keempat adalah prinsip keberlanjutan, bahwa materi ajar harus dirancang untuk mendukung pembelajaran secara berkelanjutan, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Jadi materi ajar ini bisa dipahami oleh siswa secara berkelanjutan. Jadi nggak hanya pas dijelaskan saja, tapi materi pembelajaran itu nantinya juga bisa berlanjut digunakan untuk pengetahuan ketika digunakan sebagai kemampuan dasar kemampuan atau bahan kemampuan sorry bahan referensi ketika apa namanya ketika mempelajari materi lain jadi apa ya berkaitan bisa berkaitan dengan materi yang lain jadi ketika jadi siswa itu merasa bahwa belajar materi ini tuh berguna untuk keberlanjutan di materi lain atau di kehidupan nyata. Lalu untuk prinsip yang kelima yaitu prinsip kepraktisan, bahwa materi ajar harus mudah dipahami, diterapkan, dan diakses oleh pendidik maupun peserta didik. Jadi materi ajar yang kita buat itu sebisa mungkin dibuat sesimpel mungkin sehingga mudah dipahami baik oleh siswa maupun guru, mudah diterapkan ya, mudah dicarikan contoh dan mudah diakses oleh pendidik maupun peserta didik. Selanjutnya ada strategi pengembangan. Strategi pengembangan materi ajar yang pertama memanfaatkan teknologi ya. Maksudnya apa ya? Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada yang tersedia dalam mengembangkan materi ajar. Misalkan kalau kita bisa memanfaatkan teknologi ya. Contohnya kalau dalam kita apa namanya menyusun materi ajar kita memanfaatkan teknologi digital dan teknologi-teknologi yang lain dalam misalkan dalam pencarian referensi dan lain-lain. Lalu mengadaptasi budaya lokal. Nah, ini kalau dalam matematika itu ada yang namanya etnomatematika. Apa namanya mempelajari matematika, materinya itu diambil dari kearifan lokal. Jadi pelajaran matematika, materi yang disampaikan itu contoh nyatanya diambilkan dari kearifan lokal yang ada di daerah sekitar tempat tinggal siswa atau guru ya. Misalkan nih, kita ada yang kalau di Python itu ada yang namanya candi jabung ya, candi jabung. Misalkan itu bisa kita gunakan dalam pembelajaran matematika. Contohnya di materi geometri, misalkan jenis-jenis bentuk atau jenis-jenis bangun yang ada pada candi jabung. Nah, nanti siswa diminta untuk mengidentifikasi atau guru memberikan contoh gambar Candi Jabung secara jelas ya, dilihat dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, arah timur, barat, selatan ya, atas, bawah. Nah, dari sana bisa dilihat, bisa diidentifikasi bentuk-bentuk bangun apa saja yang ada di si Candi Jabung ya. Nah, itu namanya adaptasi budaya lokal. Itu contohnya di Python. Kalau di daerah Anda masing-masing, misalkan ada apa ya? Ada bangunan atau ada wisata yang Anda bisa identifikasi, yang bisa diidentifikasi dan disesuaikan dengan pembelajaran matematika itu akan sangat baik sekali. Terus yang ke apa namanya? Yang ketiga yaitu pendekatan tematik. Artinya apa, Bah? Strategi ini melibatkan pengintegrasian berbagai disiplin ilmu dalam satu tema. Pendekatan tematik membantu peserta didik memahami hubungan antar konsep ya. Jadi seperti yang apa ya sedang digalakkan ya saat ini adalah pendekatan tematik. Jadi bahwa dalam apa? Dalam pembuatan materi ajar, sebisa mungkin itu digabungkan atau diintegrasikan dengan pembelajaran yang lain. Seperti contohnya matematika, kita menyampaikan materi matematika, kita kaitkan dengan pembelajaran lain, misalkan pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran agama, olahraga. Nah, seandainya itu bisa, itu akan sangat baik sekali. Supaya apa? Supaya siswa itu bisa mengetahui koneksi antar matematika dengan ilmu yang lain, ya. Selanjutnya yaitu pengembangan proyek.
Maksudnya apa? Bahwa materi ajar yang dirancang berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung. Ya, misalkan kita memberikan materi ajar tentang suatu materi tertentu ya. Terus kita merancang materi pembelajaran itu supaya siswa bisa terjun langsung, bisa terjun langsung apa namanya untuk belajar melalui pengalaman langsung. Siswa diberikan tugas proyek. Misalkan siswa suruh ngapain tugas proyek itu kan bisa secara kelompok maupun mandiri ya. Misalkan belajar kalau katakanlah belajar SPLDV. Nah, siswa di misalkan nih disuruh belanja ke pasar dengan ketentuan ini yang nantinya sesuai dengan konsep SPLDV. Siswa diminta untuk menyelesaikan itu dan banyak lain dan lain sebagainya, banyak sekali contohnya ya. Selanjutnya yaitu penggunaan sumber belajar autentik. Maksudnya apa? Bahwa sumber belajar otentik seperti artikel berita, laporan penelitian, wawancara. Nah, itu bisa meningkatkan relevansi materi ajar dengan dunia nyata ya. Jadi apa namanya? Kita bisa mengambil sumber materi ajar itu dari berbagai macam sumber ya yang bersifat otentik ya seperti artikel, seperti laporan penelitian, hasil wawancara dan lain-lain supaya apa? Supaya mendukung bahwa materi ajaran yang kita sampaikan itu relevan dengan yang ada di dunia nyata atau yang sedang terjadi saat ini. Oke teman-teman, materi hari ini cukup sampai di sini ya. Seperti biasa tadi, seperti biasa di setiap akhir pertemuan ada aktivitas mahasiswa seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada komponen materi pembelajaran itu salah satunya adalah adanya aktivitas siswa. Nah di sini ada yang namanya aktivitas mahasiswa. Jadi Anda diminta untuk mengerjakan latihan soal 1 sampai 5 seperti biasa. Jawabannya dikumpulkan minggu depan sebagai prasyarat Anda mengikuti perkuliahan di minggu depan. Silahkan dikerjakan secara mandiri, waktunya 1 minggu, nanti dikumpulkan jawabannya minggu depan. Di sini ada beberapa simpulan atau rangkuman dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, bahwa materi pembelajaran itu mencakup informasi, keterampilan, dan nilai untuk mendukung pembelajaran. Jadi, saya ingatkan kembali bahwa materi pembelajaran tidak hanya berupa materi yang bersifat tulisan saja, jadi materi pembelajaran itu adalah semua informasi yang disampaikan oleh guru atau pendidik kepada siswanya, baik itu berupa informasi pengetahuan, berupa keterampilan, sikap, nilai, dan lain-lain yang disampaikan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itu adalah materi pembelajaran. Yang kedua, jenis materi pembelajaran ada materi pembelajaran cetak, digital, audiovisual, interaktif, fisik, lingkungan tertulis, dan kolaboratif seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga, bahwa pengembangan perencanaan materi ajar melibatkan analisis kebutuhan, setelah itu ada tahap perancangan, terus yang ketiga ada tahap perancangan dan pengembangan ya. Setelah sorry, yang pertama ada tahap analisis kebutuhan. Setelah analisis, kita lalu melaksanakan proses perancangan. Nah, setelah proses perancangan, kegiatan yang ketiga adalah pengembangan. Setelah dikembangkan, maka materi itu diimplementasikan kepada siswa atau peserta didik, disampaikan kepada peserta didik, dan yang terakhir adalah kegiatan evaluasi. Nah, baik, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan seperti biasa, ada beberapa pertanyaan refleksi yang nantinya harus teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nah, untuk hari ini ada 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa wawasan baru yang Anda dapatkan terkait perencanaan materi pembelajaran? Artinya wawasan baru yang Anda dapatkan setelah Anda mengikuti perkuliahan hari ini ya. Terus yang kedua, bagaimana Anda menerapkan prinsip dan strategi yang dipelajari dalam pembelajaran Anda? Dan yang ketiga, apa tantangan yang Anda hadapi dalam pemilihan atau mengembangkan materi ajar? Nah, kalau Anda belum pernah menjadi guru, belum pernah membuat materi ajar, setidaknya Anda pernah saya beri tugas untuk presentasi. Nah, materi yang Anda presentasikan itu adalah materi ajar yang Anda buat. Nah, kira-kira apa tuh tantangan apa saja yang pernah Anda hadapi, yang pernah ya ketika Anda merancang materi untuk presentasi untuk tugas mata kuliah saya, ya.
Oke, begitu teman-teman. Materi untuk hari ini singkat ya. Yang penting bermanfaat. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini nantinya bermanfaat untuk Anda, khususnya ketika Anda nanti menjadi apa? Menjadi seorang pendidik atau guru. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.